Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir di Dua Sisi malam hari ini. Seperti yang kita ketahui pemirsa, beberapa hari terakhir ini konstelasi politik semakin cair, semakin dinamis. Apalagi setelah kemarin KPU secara resmi menetapkan pemenang Pilpres 2024-2029 pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden terpilih untuk Pilpres pada tahun ini. Dan setelah ini pun sepertinya peta politik sudah mulai mencair sekali, lobby-lobby politik juga sangat gencar dilakukan sejumlah pihak. Bahkan yang terbaru tadi sore Ketua Umum Nasdem sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan dari statementnya dinyatakan akan bergabung dan sama-sama membangun Indonesia ke depan. Lalu bagaimana dengan nasib partai koalisi 01 serta 03? Bagaimanakah arahnya kira-kira, apakah akan bergabung juga dengan koalisi pemerintah? Kami akan membahasnya di Dua Sisi malam hari ini. Jelas sekali tadi Pak Prabowo menyebutkan tidak ada lagi tuh sakit hati perasaan dan lain-lainnya. Kita lebih mengedepankan harapan masyarakat nih. Jadi tinggalkanlah sudah pertarungan yang sudah selesai. Nah, kami akan bahas malam hari ini. Sudah hadir bersama saya dari ujung sebelah sana Bung Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Andreas. Ada Mas Pipin Sopian, politisi PKS. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Saleh Daulay, politisi PAN. Selamat malam. Waalaikumsalam. Boleh digunakan mic-nya Bapak-Bapak ya. Ada Bung Immanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra. Selamat malam. Ini karena datangnya telat, langsung saya tanya duluan ini. Pertemuan tadi Pak SP dengan Pak Prabowo bertemu ya hari ini. Akhirnya kalau saya sih ngelihat ini sudah diduga lah, sudah terukur begitu lah. Pak SP pasti akan merapat. Tapi tadi udah jelas kan akan bergabung. Gerindra sendiri seperti apa melihat ini? Tapi sebelumnya kita dengarkan ya pernyataan dari Pak Surya Paloh. Berikut ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri, insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya sekali lagi saya katakan kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya, ya kan, kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap langsung, ini gerakannya cepat sekali nih Pak SW ini. Set langsung bergabung. Gimana responnya dari internal sendiri? Kalau Pak Prabowo kan bilang udah akan merangkul semuanya ya. Tapi apakah semua satu suara? Kita sangat menyambut dengan riang gembira ya, karena biar gimana pun bangsa ini tidak bisa dibangun dengan beberapa partai, apalagi dengan seorang Prabowo sendiri. Ini harus semua komponen bangsa harus bersatu, punya tanggung jawab yang sama. Apalagi Pak Prabowo bilang bersatu itu nggak mesti harus semua di dalam, ada juga yang di luar. Artinya oposisi pun bagian besar dalam membangun bangsa ini ke depan. Welcome dengan oposisi juga ya? Sangat senang kita. Jangan juga gini, jangan sampai pemerintahan Pak Prabowo ini tanpa ada yang mengontrol, itu bahaya juga. Biar gimana pun kekuasaan yang benar adalah harus ada yang mengontrol. Check of balance itu penting. Fungsi checks and balances di DPR juga harus berjalan. Penting ya? itu check balance-nya itu nggak bisa harus pemerintahan ini, pemerintahan Prabowo Gibran ini harus ugal-ugalan, nggak bisa. Saya pendukung Prabowo. Saya tidak mau menginginkan itu pemerintahan ini diisi
hanya dengan segelintir kekuasaan yang absolutely itu bahaya. Kecenderungannya koruptifnya akan tinggi. Makanya kita butuh namanya checks of balance itu penting agar apa? Ada yang mengontrol pemerintahan ini. Kita catat nih tanggal 25 April ya, terbuka nanti untuk kritik dan lain-lain ya. Terbuka, Ini bisa diputar makanya lagi kita loh senang omongan ini. sekali misalnya, maaf, ini senior saya nih Bang Gune. Kalau seandainya PDIP mengambil peran oposisi, karena tanpa ada PDIP saya yakin demokrasinya akan lemah. Oh sebentar, ini kayaknya langsung nolak PDIP untuk bergabung, langsung disuruh jadi oposisi Bang Andreas, gimana? Langsung disuruh jadi oposisi nih katanya Manuel. Jadi gini, kita lihat artinya Pilpres ini sudah diputuskan dari Mahkamah Konstitusi kemarin. Dan kita lihat bagaimana proses pemilu dan keputusan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira partai-partai pengusung, sekarang kan soal paslon itu sudah selesai. Yang sekarang yang ada adalah partai-partai yang akan masuk di dalam parlemen. Yang akan ya tentu mendukung atau di luar pemerintahan. Ya. Kalau kita lihat dari proses pemilu kemarin dengan komposisi suara, toh apa yang pasangan Pak Anies, Imin, kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud MD, itu juga punya pendukung. Nah saya kira di dalam proses ini, apa yang disampaikan oleh Bung Noel tadi, itu relevan gitu. Jadi kita juga harus menghargai mereka yang kita pernah berbeda dan mereka memberikan dukungan terhadap perbedaan kita gitu. Perbedaan di dalam proses ini gitu. Sehingga ya ada di dalam pemerintah dan ada di luar pemerintahan itu sama terhormatnya gitu. Sama terhormatnya dan punya peran yang sama di dalam proses bagaimana membangun demokrasi di Republik ini gitu. Jadi PDIP sudah memutuskan akan berada di luar pemerintahan. Kalau soal memutuskan itu ke depan, tapi kita bicara di dalam konteks bagaimana kita bicara membangun demokrasi. Pak Prabowo juga orang yang mendukung proses demokrasi, beberapa kali dia sampaikan itu gitu. Jadi saya kira bicara soal mengajak untuk bergabung, pemerintahan yang kuat itu harus pemerintahan banyak-banyakan semua kumpul di dalam satu tempat. Saya pikir tidak relevan juga kita bicara tentang demokrasi. Terus kemudian kita bicara semua harus kumpul di satu tempat gitu. Apalagi ada yang juga menggunakan demokrasi gotong royong. Tidak relevan kita bicara demokrasi di dalam konteks gotong royong. Dua konsep yang berbeda gitu. Ketika kita bicara antara gotong royong dan demokrasi gitu. Oleh karena itu saya kira dalam konteks ini kita bicara bagaimana membangun suatu demokrasi yang baik, demokrasi yang seimbang. Dan itu kita perlu ada check and balances. Yang ada yang di luar, menghormati yang di luar, ya kalau saya boleh pesan Pak Prabowo tidak perlu mengajak semua deh. Sehingga dengan demikian ada ruang sebentar, PDIP memang udah diajak? Kenapa? PDIP sudah diajak? Ya saya kira kalau soal diajak, kalau soal bertemu dan itu hal yang biasa gitu. Tapi yang penting di sini adalah ketika kita berada di luar, itu sama terhormatnya dengan dan PDI Perjuangan partai yang juga pernah mengalami berada di luar, pernah berada di dalam. Jadi buat kami PDI Perjuangan tuh no problem. Sama terhormatnya. Gitu. Bang Andreas, kalau tadi Anda bilang PDIP ini memang DNA-nya pernah oposisi lama, kemudian berada di pemerintahan juga lama akan mendukung Pak Jokowi walaupun 9 tahun aja nggak sampai selesai. Nah kemudian dengan ketidakhadiran PDIP pada penetapan di KPU kemarin, publik wajar dong akhirnya menilai, oh ini udah pasti nih PDIP sepertinya akan berada di luar sebagai oposisi. Benar nggak? Nah, itu lain hal gitu kan. Kalau kemarin kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri sudah menyampaikan bahwa mereka tidak dapat undangan. Atau Pak Ganjar baru menyampaikan bahwa beliau baru memperoleh informasi baru diundang itu pada jam-jam terakhir gitu. Sehingga itu bukan hal gitu, bukan tapi hal. Perwakilan, ini kita bicara soal bagaimana. Sebentar, memang bukan hal Bang, tapi publik kan akan menilai nih perwakilan pimpinan DPR pun kemarin yang datang Pak Dasko dari Gerindra tuh, dari PDIP. Oleh karena itu saya dalam hal ini saya klarifikasi dan jelaskan bahwa ya itu harus tanya ke KPU gitu. Kalau mereka tidak beritahu ya bagaimana kita ini. Iya. Kan dan itu sudah disampaikan oleh Pak Mahfud dan Pak Ganjar sendiri bahwa mereka terlambat memperoleh undangan. Tapi kan juga beliau berdua juga menyampaikan ucapan kepada Pak Prabowo bahwa ya selamat untuk
memimpin Republik ini, dan itu menurut saya fair gitu. Soal-soal hal yang teknis ini kan saya kira tidak perlu kita perdebatkan dan persoalkan itu gitu. Sebenarnya Itu poin yang paling penting itu. Saya sedikit mengapresiasi sikap Mas Ganjar dan Mas Anies ya. Ketika keputusan MK sudah final, mereka mengucapkan sikap dan pandangannya. Saya rasa sikap dan pandangannya kedua tokoh ini luar biasa. Sangat demokratik wataknya. Tinggal kita menunggu ke depan seperti apa. Artinya mereka telah memberi contoh yang baik buat bangsa ini. Ketika sudah ada keputusan politik atau keputusan hukum yang mengikat dan final, mereka mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo Gibran. Dan itu harus diapresiasi. Dan rakyat memang dari kemarin menunggu hal ini gitu. Dan itu sudah terjadi. Dan semoga ke depan demokrasi kita lebih berkualitas lah. Walaupun mereka punya catatan-catatan ya terkait pemilu kemarin. Nah semoga catatan ini bisa kita perbaiki sama-sama. Nah kalaupun itu terjadi nanti misalnya PDIP ini partai ideologis. Ketika dia beroposisi akan semakin berkualitas demokrasi kita. Dan saya berharap ke depan ini kan kita menginginkan demokrasi kita lebih berkualitas. Tidak malah malah turun gitu loh. Anda tetap berharap PDIP di luar gitu? Tidak juga. Artinya di luar atau di dalam Pak Prabowo kan selalu mengajak di luar atau mengajak di dalam. Sama mulianya untuk menjaga bangsa kita ke depan. Nah, berbicara soal di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan, ini partai pendukungnya 01 belum apa-apa kayaknya sudah mulai 2 hari ini langsung bermanuver nih. Teman-temannya Mas Pipin nih, PKB, Nasdem sudah jalan duluan nih, langsung merapat ke Pak Prabowo. Bagaimana dengan PKS? Apakah juga akan merapat? Tapi nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.